buku, boleh pakai handphone, di note, jangan direkam. Ini ceramah 2 jam. Khawatir handphonenya lobet. Yang kedua, memorinya penuh. Ditulis supaya anak-anakku sebagaimana tadi keinginan pendiri dan sekaligus ketua yayasan sama ibu direktur, supaya ada ilmu yang dibawa pulang. Setuju? Setuju? Dan saya makasih banyak, sebelum saya minta tolong dipindahkan anak-anak yang panas, sudah dipindahkan lebih awal. Karena terus terang saya tadi diberitahu Ustaz acara jam 10, tapi saya bergegas tadi jam 8 lewat, udah bergerak jam 8. Kenapa? Supaya saya bisa cepat sampai, supaya saya lebih awal. Karena pasti tidak enak panas, anak sekolah kesian. Betul tidak? Mohon maaf sayang, syutingnya tadi sampai selesai jam 8. Karena kan syuting live dulu sampai setengah 7, kemudian syuting lagi dari setengah 7 sampai jam 8 untuk syuting tayangan hari Sabtu Ahad. Jadi mohon maaf tadi agak telat. Tadi dibisikin oleh ibu direktur, pusat itu susah didapat jadwalnya. Memang karena saya tidak mau biarkan pusat-pusat yang lain terima jadwal, saya cukup di TV saja supaya nggak ngambil ganggu orang. Tapi ternyata pada tetap mau sama saya. Aku tidak enak menolaknya. Jamaah, baiklah, karena waktu kita mulai. Udah mulai ya? Jadi ini saya kasih catatan-catatan supaya nanti kalau ada yang nanya, orang tak udah bisa tahu jawabannya. Apa arti maulid? Maulid artinya kelahiran. 1, 2, 3. Ya, kalau mau tidak terbang, ya kasih batu ya, pintar tambah lagi ya. Ini anak nakal ini. Panas tau. Nah, mendidih otaknya nanti. Kasihan. Kita lanjutkan setelah yang lewat. Ah, ini lebih pintar ini. Cocok jadi guru ini. Batu kecil, batu kecil, batu kecil. Jamaah, bisa dengar ceramah saya 2 jam? Bener nih. Saya belum ceramah ya. Kasih pelajaran dulu. Maulid artinya kelahiran. Apa arti maulid? Kelahiran. Dan satu-satunya yang dimaulidkan hanya Nabi Muhammad. Yang lain bukan maulid. Haul. Betul tidak? Takziah, haul. Ya, mengenang. Tapi kalau Nabi maulid, kelahiran. Kenapa kelahiran? Karena Nabi tetap hidup di hati sanubari kita. Maulid hanya berlaku untuk orang yang tidak punya dosa. Nabi tidak punya dosa, satupun dosanya tidak ada. Maaf ya, aku turun. Soalnya kursi saya sudah didudukin. Dan ya. Baik. Jadi, makasih banyak ya Allah. Maulid itu Maulid itu adalah artinya kelahiran yang diperuntukkan hanya untuk orang yang tidak punya dosa. Oke? Dengerin baik-baik. Ada nggak dosanya Nabi? Nggak ada. Tunggu dulu. Yang namanya anak pasti ada dosa kan? Ini mau kamera jalan. Mungkin dosa sama ayah, dosa sama ibu. Nabi tidak pernah bohong. Nabi tidak pernah jahat. Nabi tidak pernah membenci orang. Liutami makarimal akhlak. Akhlaknya Nabi luar biasa. Nana, jamaah. Saya tanya, ada nggak dosanya Nabi sama bapaknya? Ada nggak dosanya Nabi sama bapaknya? Ada nggak?
Tidak ada. Saya mau tanya, ada nggak dosanya Nabi sama bapaknya? Nggak ada. Buktinya ayahnya Nabi meninggal ketika Nabi dalam kandungan. Itu hikmahnya. Kenapa Nabi meninggal ayahnya? Supaya Nabi tidak punya dosa sama ayah. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak dosanya Nabi sama ibunya? Nggak ada juga. Karena ibunya Nabi meninggal ketika Nabi berusia 6 tahun. Umur 6 tahun ini 1 tahun sampai 6 tahun ada nggak dosanya? Tunggu dulu, bisa jadi dia pernah rewel mengganggu ibunya. Ternyata Nabi juga tidak pernah melakukan itu. Nabi tidak pernah melakukan itu. Saya harus menjadi adil, berada di tengah-tengah. Maaf saya. Jamaah, coba di sini adil nih. Bila jalan saya. Papa Nabi Musa. Kenapa saya di sini? Ini terbukti. Ayo. Terbukti di sini posisi tengah. Kenapa saya katakan ini posisi tengah? Tiang benderanya di sini. Berarti saya di tengah-tengah ini. Jamaah. Oh jamaah. Ayo nak baliknya ke sini. Setengah mati lehernya. Sakit nanti. Dengerin. Ya Allah, ontanya. Saya tadi datang, kirain kenapa ada dinosaurus di situ. Ternyata itu onta. Setengah onta, setengah dinosaurus. Mana ada satu tidak ada kepala? Jamaah. Kita lanjutkan setelah yang lewat ini. Waduh. Dia nggak sadar. Dasar hemitri. Jamaah. Ada nggak dosanya Nabi sama ibunya? Karena Nabi dari umur bayi sampai 6 tahun dipelihara oleh Alimatus Sa'diyah. Ini dekat bandara. Iya, perasaan tadi nulis semua deh. Pas saya kesini pada naik handphone. Jamaah, lanjut. Ada nggak dosanya Nabi sama ibunya? Tidak ada. Dari bayi sampai 6 tahun dipelihara oleh Alimatus Sa'diyah. Nabi lahir di mana sih? Saya mau tanya, Nabi lahir di mana sayang? Di kota. Nara. Di kota apa? HP ustadznya. Mekah. Tahu nggak? Kenapa Nabi diambil oleh Alimah, dipelihara oleh Alimah? Supaya Nabi dipelihara di kampung. Nabi lahir di kota, tapi dipeliharanya di mana? Kampung. Kalau lahirnya di kota Mekah, Nabi dipeliharanya di kampung Bani Sa'adah. Di mana sayang? Kampung Bani Sa'adah, Alimatus Sa'diyah, Bani Sa'adah. Jamaah. Kenapa kampung? Akhlak orang kampung jauh lebih baik. Tepuk tangan dulu. Di
dibanding anak kota. Jadi gak usah sok-sok anak kota. Waduh. Lebih baik kita di kota tapi berakhlak kampung. Coba anak kampung. Kampung. Isi. Punten. Anak kota. Salatu Tahu nggak? Kenapa di sini jadi andalan favorit? Tahu nggak? Saya sudah lihat cara duduknya. Duduknya aja sudah bagus. Saya bilang tadi di atas, ini duduk saya, ini anak, ini sekolah berkah. Karena anak-anak ini di sini semua patuh, tertib. Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Kita mulai ceramahnya ya. Itu maulid, dengerin. Maulid itu bukan syariat. Tulis, maulid bukan syariat. Apa arti syariat? Apa arti syariat? Kalau syariat ibadah, ini bukan ibadah maulid. Makanya ada yang mengatakan maulid itu bid'ah. Salah. Maulid bukan bid'ah karena bukan ibadah. Oke? Maulid bukan bid'ah karena tidak ada rukun syaratnya. Ada nggak rukun maulid? Nggak ada. Syarat maulid. Makanya dilarang melarang maulid. Kalau Anda tidak maulid, jangan larang orang yang mau maulid. Mana tuh tangannya? Katanya maulid bid'ah. Nabi tidak pernah lakukan. Hello. Nabi malah maulid setiap Senin. Nabi kan puasa Senin. Kenapa Nabi puasa Senin? Karena hari Senin hari lahirnya Nabi. Oke? Oke? Bilang saja oke. Bilang saja oke. Citra Nusantara. Citra Nusantara. Ya. Citra Nusantara. Citra Nusantara. SMP Nusantara. SMP Citra Nusantara. Lanjutkan. Kenapa? Saya pernah bicara sama Pak Menteri tentang SMK. Saya salut sama SMK. Tahu nggak SMK? Tidak ada anak SMK yang pengangguran. Karena anak SMK itu belum tamat sudah ada kerjaannya. Iya. PKL. Udah kerja sama perusahaan. Membakar paru-paru. Kopi, oke deh. Kalau di Romsen itu pasti kelihatan kebakar, rusak. Dan satu rokok itu menghilangkan hidupnya 1 hari. Jamaah, lebih baik puasa Senin Kamis. Siapa yang puasa Senin berarti pertama umurnya 1 hari. Karena jatah rezekinya tidak dimakan 1 hari. Memang gue betul. Siapa yang narkoba yang dibakar otaknya. Dengerin. Nggak bawa handset. Otak dibakar. Orang bawa narkoba ke Indonesia supaya generasi Indonesia rusak.
rusak otaknya supaya gampang nanti dibodoh-bodohin, gampang nanti dijajah, habis generasi muda kita. Katakan tidak pada narkoba. Tidak. Katakan tidak pada narkoba. Oke? Anak, kalau kalian pakai narkoba, terus rusak otaknya, tidak bisa berpikir, tidak bisa maju, tidak bisa jadi hebat. Kelak nanti generasi narkoba itu digantikan oleh orang lain. Jangan gantian bentar nih. Setuju? Karena ini semua jadi calon pemimpin semua. Calon orang hebat. Jamaah, Oi. bisa dimulai ceramahnya? Bisa. Dimulai. Kita mulai ya. Dimulai. Maulid itu bukan perayaan. Bukan perayaan. Tapi Maulid itu peringatan. 1, 2, 3. Peringatan. 1, 2, 3. Peringatan. Ya. Hari raya dalam Islam cuma 2. Idul Fitri dan Idul. Selebihnya tidak ada lagi hari raya. Maka selain Idul Fitri, selain Idul Adha, namanya peringatan. Jadi benar itu. Tepuk tangan dulu panitia. Aduh, kenapa tiang kelihatan Peringati. tiang? Apa bedanya memperingati dengan merayakan? Kalau merayakan syariat, Sayang banget anjir. kalau memperingati Tipis banget. syiar. 1, 2, 3. Syiar. Lanjut. Oh, tangannya. Lanjut. Jamaah. Oh jamaah. Kalau merayakan syariat harus tepat waktu. Idul Fitri 1 Syawal. Tidak boleh lebaran 2 Syawal. Satu dunia semua lebarannya satu Syawal. Walaupun ada itu lebaran hari ini, Muhammadiyah besok, tapi itu 1 Syawal. Oke? Oke. Cuma beda penentuan aja. Tetap 1 Syawal menurut versinya NU, menurut versi Muhammadiyah. Oke? Oke. Jamaah, Oi. salatnya harus waktu duha. Nggak boleh Idul Fitri sesudah asar. Harus waktu Dua. dan ada ibadahnya. Kalau Idul Fitri puasa Ramadan, zakat fitrah. Kalau Idul Adha kurban, ibadah haji. Maulid tak ada ibadahnya. Jadi Maulid itu bebas, bisa kita lakukan kapan saja. Nggak. Jadi tidak ada istilah Maulid telat. Karena boleh sebelum, boleh sesudah. 1, 2, 3. Karena boleh sebelum, Boleh sebelum, boleh sudah. 1, 2, 3. Boleh sebelum, boleh sesudah. Kiu kiu. Dan pelaksananya tidak mesti waktu lahirnya Nabi 12 Rabiul Awal jam 2 subuh. Nabi kan lahir jam 2 subuh ke jam 4. Jadi kalau kita mau maulid 12 Rabiul Awal jam 2 subuh, siapa yang mau dibela? Takut. Takut. Jemaah, Oi. dengerin. Makanya maulid itu bisa dilaksanakan bisa pagi, bisa siang, bisa sore. Udahlah kan gue udah ngambil video beberapa. Tiga. Bisa sore, bisa sore, bisa sore, bisa malam. Karena ini Negara itu kita harus lihat berbagi apa? kayak kebercandaan dong. Sekarang saya tes. Cara dia nyampein. Tes. Atau lu lihat aja tadi pas dia baru datang kayak Dan diem. saya mau tanya, Kita ngomong
yang cara duduknya salah. Saya mau tanya, pertanyaannya, Apa ustadznya ini? pasti sudah tahu jawabannya. Saya tanyanya semuanya deh. Saya mau panggil satu orang tanya yang kecil. Woi, Maaf ya, maaf. Punten. Maaf. kalau yang besar saya tanya, pasti tahu. Anjir lah. Di patokannya ya bendera. Nama Muhammad Mahmud Rozi, kelas nanti kelas 1 SMP. Kalau besar mau jadi, biarkan dia jawab, jangan propaganda, karena dia bukan dirimu dan dia bukan dirimu. Ya, kamu bukan dirinya, kita serah deh. Kalau besar mau jadi ustaz. Amin. Tidak apa-apa, nanti SMK jadi ustaz. Bisa. Amin. Sudah tidak? Sudah tidak? Justru bagus. Tidak ada nabi pengangguran. Putra selfie Tidak ada nabi pengangguran. Nabi Adam beternak, memelihara tumbuhan. Nabi Idris menjahit. Nabi Nuh jual kain. Tidak ada nabi. Nabi Daud raja, tapi tukang bersih. Nabi Sulaiman raja, Bisma. kaya, Rizky. jualan tas. Bang, upload bang. Nabi dagang, peternak. Pak Ustadz Maulana. Sekarang saya tanya, siapa saudaranya Udin? Siapa kakaknya Udin Ipin? Nah, Udin Ipin harus tinggal sama siapa? Ini pertanyaan mudah. Kenapa Sering nonton. pernah ketemu Udin Ipin? Saya sudah berkali-kali ke Malaysia. Bahkan pergi ke stasiun buktinya Malaysia. Karena Israel kita dibeli juga tayangannya oleh TV Malaysia. Ditayangkan setiap maghrib. Kalau sini kan subuh. Kalau di Malaysia jam 6. Pada saat maghrib. Sambil tunggu Israel ini ditayangkan. Dibeli sama mereka. Sehingga saya datang ke sana. Datang ke TV Malaysia. Namanya deh. Saya cari ke Filipin. Kenapa tahu Filipin? Karena nonton, karena disiarkan di TV. Itu sudah besar. Tolong kamu naik di panggung. Di situ ada jeruk, ada buah. Kau bebas berdiri di situ. Silakan. Sebagai hadiah kamu. Yang mimpi. Uang kayak udah biasa nggak sih? Lucu. Kalau orang mau jadi ustaz harus berani. Iya benar. Kalau saya sih, saya ceramah dari SMP loh. Masa sih? Saya ceramah sejak tahun 88. Masya Jadi saya sudah Allah. ceramah 35 tahun. Masya Allah.
Oh, maaf. Saya waktu sekolah bikin satu terus. Oh my god. Tahu nggak rahasianya? Tahu nggak rahasianya? Selalu berpikir berencana. Saya SMP sudah kerja, udah jualan, urusan sudah tapi motor jemaah ranking satu terus. Orang kaget sampai teman-teman saya datang ke rumah saya, ini orang kerjanya apa ya, kok ranking satu terus, padahal pulang ke rumahnya jualan saya. Kamu sini. Wah, sebelum saya suruh ambil, dia dapat uang. Pasti dia ada ke yayasan. Dan itu yang itu. Dan itu belum tentu lunas pembayaran. Dia berani tampil, padahal ada 3 saya ambil tadi. Cuma dia yang berani. Itu yang tadi dia tambah jeruk menyesal tadi yang saya bisa dimulai ceramahnya? Bisa. Oh dari tadi belum. Makanya maulid itu adalah peringatan. Dulu yang 3 peringatan. Nah, kenapa peringatan? Makna peringatan artinya mengingat. Saya dulu, kenapa saya ranking 1 terus? Kalau guru saya menerangkan, kerjaan saya tidak mau diganggu. Perhatikan guru menerangkan selalu saya catat. Semua yang diterangkan saya catat. Kalau buku, saya baca aja. Buku sekolah, paket, saya sudah baca semua. Ringkas ambil buku kosong, saya baca semua buku pelajaran. Saya yang penting-penting saya catat. Itu cara kerja saya. Sehingga kalau ulangan aman, saya tidak mesti baca buku banyak-banyak. Tentang catatan saya aja sih baca. Oke? 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 Dan alhamdulillah, buku di perpustakaan saya sudah baca semua. Itu kerja saya. Kalau istirahat, ada guru, saya masuk ke perpustakaan, baca semua itu buku. Atau saya ajak teman-teman, yuk teman-teman duduk, yuk kita belajar bersama. Belajar hari ini kita belajar ini yuk. Duduk sama teman-teman saya. Kerja saya itu dulu. Alhamdulillah, semua buku di perpustakaan tidak ada yang lewat dari saya. Saya sudah baca semua. Minimal judulnya. Karena dia juga duduk, saya baca judulnya itu. Lihat sinopsisnya di belakang. Oh, bukan ini, tidak penting. Bikin saya kedudukan karena persiapan bahasa Cina semua. Saya sudah baca. Jamaah mengingat apa yang mau diingat? Ada apa? Tulis. Mengingat ada 4 yang mau diingat. 1, sejarah. Sejarah. 2, tong kosong yang bunyinya. Biasanya yang berisi tidak ada isinya. Diam. Kamu besar. Orang yang berbicara pada saat ustaz menerangkan atau guru menerangkan tidak akan mendapatkan keberkahan. Ingat, botol yang bergerak ada yang bawa. Botol yang bergerak itu susah diisi airnya. Tapi botol yang tenang mau menerima ilmu itu yang mudah masuk. Botol yang tertutup tak akan bisa. Ada orang dengan ceramah dia tidak mendengar, dia cuma biasa saja. Tertutup itu maka buka. Ini membuka semua, menulis, berarti mau menulis. Nanti kalau diminta airnya ada isinya. Tapi orang yang tertutup nggak bakalan, karena dia nggak nulis.
ditulis aja belum tentu paham. Nih, Kita lagi aja. apa nih kepotongnya tidur? Bisa diisi nggak? Prinsip. Ayo, duduk bersila. Duduk bersila ada berkah. Kalau duduknya diangkat, khawatir. Ini HP nggak boleh. Kita lanjutkan setelah ibu guru lewat. Jemaah, ada 4 yang mau diingat. 1, sejarah. 2, ajaran. 3, akhlak. 4, cinta. Berapa? 4. 1, sejarah, ajaran, akhlak, cinta. 2, 3, sejarah, ajaran, akhlak, cinta. Kalau kalian simak udah dihafal. Ada berapa yang mau diingat? Apa arti maulid? Kayaknya siapa? Itu maulid syariat atau syiar? Kenapa disiarkan? Ada berapa? Maulid itu merayakan atau memperingati? Ada berapa yang dirayakan? 2, Idul Fitri, Idul Adha. Kalau maulid diperingati, artinya ada berapa mau diingat? Sejarah. Sejarah. 2, 3. Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. Pakai gerakan. Kalau pakai gerakan lebih bisa dihafal. Ada gerakannya. Mengingat ada berapa mengingat? 4. 2, 3. Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. Wede. 2, 3. Ajaran, akhlak, cinta. 2, 3. Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. Nah, kita mulai pembahasannya. Jadi yang saya mau bahas 4 ini ya. 4 yang saya mau bahas ya. Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. Oke ya. Masing-masing 1 jam. Oke. Baik. Kalau berhenti, Au. ada sudah menghindari gula. Au. Jemaah. Tadi saya lihat itu ada berdiri cuma ternyata kakinya nggak sama tingginya ya. Baik, kita mulai ceramahnya. Ya. Tulis sejarah. Jadi bab 1 sejarah dulu kita bahas. Ada 4 bab yang kita bahas. Sejarah. Ya. Sekarang saya mau tanya. Ini kan maulid. Kita bahas sejarah Nabi ya. Mau enggak? Saya mau tanya. Siapa yang tahu maulid? Yang malam maulid? Yang hari datang acara maulid? Saya mau tanya. Maulid itu kan kelahiran. Pertanyaannya, Nabi Muhammad SAW dilahirkan normal atau sesar? Nabi Muhammad SAW dilahirkan normal atau sesar? Dengarkan. Ini ibu gak ada bisa larang, soalnya ibu direktur. Kalau kamu, jangan kemana-mana. Tepuk tangan dulu untuk ibu direktur. Walaupun kamu salah di sini, sampai ditulis di Tahu. kalau ada direkam tadi dihapus ya. Nanti para Indosiarnya disebut-sebut. Jemaah, mohon maaf ya, saya di Trans TV sudah 13 tahun. Yang paling pendiri itu belum lahir. Paling kita tadi umurnya 13 tahun. Betul.
Dan insya Allah saya di Trans TV sampai 30 tahun. Trans TV minta saya sampai 30 tahun. Umur saya sudah 50. Tambah 20 tahun. Berarti saya nanti umurnya 70 tahun di Trans. Tapi tidak kayaknya. Ini saja umur 50 kayak 49. Beda 1 tahun doang. Ya iyalah, saya kan baru 49. Nanti bulan September baru 50. Tapi alhamdulillah 50 kayak 5 tahun. Anda lihat anak 5 tahun. Bisa dimulai ceramahnya? Catat. Nabi itu suci dari dosa, najis, kotoran. Nabi itu tidak punya dosa. Tadi sudah dibahas. Meninggal ayahnya, meninggal ibunya supaya Nabi tidak dosa. Ada nggak dosanya Nabi sama ibunya? Karena waktu bisa jadi adalah Ustaz, kalau nginap itu kita dosa itu sama ibu. Gara-gara ibu kita sakit waktu kita dinginapin. Waktu hamil setengah mati ibu, ada yang sampai meninggal waktu melahirkan, ada yang dibawa ke UGD karena dia tidak tahan waktu hamil, ngidamnya parah. Apa ngidamnya? Mau nyemil apa? Kereta. Orang ngidam itu macam-macam tahu. Betul tidak? Ibu dan Nabi tidak ngidam. Ibu dan Nabi tidak sakit. Selama hamil tidak pernah sakit. Hidupnya enak, tidur nyenyak, makan enak. Dan apa yang terjadi? Jamaah, waktu ibunya Nabi melahirkan, Nabi lahir tidak ikut najis, tidak ada darah satu tetes pun. Kalau kita lahir itu banyak darah. Gini jamaah, lanjut. Kalau kita lahir, ibu mengeluarkan darah 40 hari. Kita teriris jari kita, keluar darah. Harinya besok nggak lahir darah. Sedikit aja, sehari 2 hari aja keluar darah. Ibu kita melahirkan 40 hari keluar darah nifas, sehingga ada ibu meninggal ketika kehabisan darah. Makanya jangan pernah durhaka sama orang tua, utamanya ibu. Oh bunda, ambilkan bulanmu yang selalu bersinar di langit. Coba. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah penuh nanah. Lagunya ibu banyak, tapi lagunya bapak ada. Ayah dengarkanlah, coba mau didengar.
9 bulan dikandung, 2 tahun di ASI. 3 tahun 1 waduh. Dan ibu bisa memelihara 3 anak dalam satu keadaan. Satu Yang ini ya tuh yang berita disuapin, satu dirayu. kita setengah. Tepuk tangan dulu untuk ibu. Allah mengambil dosa, mengangkat dosa kepada orang tua. Anak-anak, jangan durhaka sama orang tua ya. Coba angkat tangan yang sudah meninggal ayahnya. Angkat tangan yang meninggal ayahnya. Angkat tangan yang meninggal ibunya. Berdiri. Apa maksudnya? Ayo berdiri. Ini jangan diketawain. Kalian punya ibu juga tahu. Ibu kamu meninggal ketika kamu kelas berapa? Ini. Pulang dari sekolah, kulihat di rumahku bendera kuning terpasang jelas. Ku masuk ke rumahku, semua pada menangis. Ku tanya ayah, siapa meninggal? Ayah menjawab, ibumu telah pergi. Aku menangis berlinang air mata. Ku buka kain putih, ku cium pipi ibu sambil menatap, memeluk mayat ibu. Kini aku menyesal, ibuku telah pergi. Sakit apa ibunya? Waktu ibu meninggal, kamu ada di sisinya, kamu ada di dekatnya. Panggil apa? Ibu, mama, bunda, atau panggil mama? Oh, enggak. Belum 40 hari, berarti ibu masih ada di sekitar. Dia lihat kamu. Sabar ya. Ibu menginginkan kamu supaya jadi apa sayang? Jadi guru, menjadi lagu. Insya Allah kamu akan diterima di sini jadi guru. Coba peluk pengganti ibu. Peluk pengganti ibu. Gratis ya. Ini nanti, insya Allah, kalau kamu mau menjadi guru, insya Allah, ya, belajarnya. Usah. Sekarang kita mulai ceramahnya. Waktu Nabi lahir tidak ikut darah satu tetes pun, dan Nabi tidak mengegunya. Nabi tidak merasakan sakit karena waktu Nabi lahir tidak keluar di tempat keluarnya kotoran. Nah, pertanyaannya, Nabi lewat mana? Ayo, kalau Nabi
lewat tempat keluarnya kotoran, berarti Nabi najis. Kasihan. Ada darah, berarti ada najisnya. Nah, jadi Nabi lahir ini ceritanya. Pada malam itu tanggal 12 Rabiul Awal, tengah malam, lewat lagi tengah malamnya, gelisah kakeknya Abdul Muthalib, kayaknya cucuku lahir dia tahu malam ini, maka dia pergi ke rumah Aminah. Pas lihat rumahnya Aminah, penuh cahaya, banyak cahaya masuk. Ternyata itu bidadari dibimbing oleh dua wanita yang Allah utus, Ratu Asia dan Siti Maryam. Tahu nggak siapa itu Ratu Asia? Istri Fir'aun. Itu datang. Kenapa istri Fir'aun yang diperintahkan oleh Allah untuk datang? Karena istri Fir'aun itu adalah ibu pengasuh terbaik yang pernah memelihara Nabi Musa. Waktu itu kan Fir'aun mimpi melihat ada anak bayi yang lahir yang akan membakar istananya. Berarti arti mimpinya tahun ini ada yang lahir dan bayi itu akan menghancurkan dia. Kalau begitu, perintah Fir'aun, saya perintahkan semua prajurit tangkap anak bayi yang lahir tahun ini dan bunuh anak bayi itu. Boy. Semua rumah-rumah diketuk, lalu dicari anak bayi yang lahir tahun itu. Ini kan maulid, bahas sejarah. Jadi saya cerita dong. Jadi saya akan ceritakan Nabi dari lahir sampai umur 63 tahun. Pokoknya kita nginap di sini. Jamaah. Dilihat. Oh, laki-laki. Matilah dia. Hei. Jamaah. Dan Nabi Musa diperintahkan ibunya oleh Allah, wahai ibu Musa, masukkanlah anakmu di keranjang, alirkanlah di sungai Nil. Dialirkan di sungai Nil Nabi Musa. Daripada dia lihat anaknya dibunuh di depan matanya, perintah anak yakin pasti Allah yang lindungi, dialirkanlah. Ternyata harusnya kan itu Nabi Musa diayunkan ke sungai Nil supaya menjauh dari negara Mesir, pergi ke kerajaan lain. Tahu-tahu kerajaan itu masuk di istananya Fir'aun. Lah, kok bisa? Harusnya kan menjauh, ini masuk ke istana Fir'aun. Ada anaknya Fir'aun penyakit kulit gatal-gatal. Pas dia temukan, apalagi kerajaan itu dia buka, kerajaan itu mengeluarkan cahaya, langsung sembuh penyakit kulitnya anaknya Fir'aun. Ratu Asia datang, dikeluarkan Nabi, baru ditutup, tidak ada sakit. Kayak Nabi waktu di belah dadanya diambil hatinya, dicuci hatinya, tidak ada sakitnya. Jadi Nabi Muhammad lahir normal atau sesar? Normal atau sesar? Tapi tolong, ini rahasia kita. Jangan ceritakan sama anak yang tidak dapat maulid. Nanti bertengkar kalian. Ih, ternyata Nabi sesar.
yang tidak datang murid rumah sakit. Dokternya siapa? Cukup kita yang tahu aja ya. Makanya jarang Ustaz menceritakan ini kecuali saya. Saya kesini aja ya. Jam berapa sudah? Jam 11:14, berarti tinggal 16 menit. Waktu duhur 11:40. Harus berarti 10 menit sebelum duhur. Masa saya ceramah sudah masuk duhur? Kan salah. Betul tidak? Apalagi saya lihat di dalam tadi ada makan siang. Nanti basi. Mudah-mudahan ada yang jagain. Nanti di makan cincin atau selimut. Mending dimakan sama ada yang ingin makan sebentar ya. Ingatkan aku ya, Yesus 13. Aku nggak mau. Saya ceramah itu bisa sampai 4 jam, 2 jam, 4 jam. Mau tahu? Mau tahu? Nanti kalau ajar, saya tidak boleh lanjut. Karena sudah ada panggilan Allah. Masa saya menahan orang di panggilan Allah? حبيتك يوم تلاقيني